Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini bersama saya Pastor Melki Rarung. Puji Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar, maha kuasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu dan terus menyertai, memelihara, melindungi, menolong, membela dan memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami beristirahat tidur di sepanjang malam dan bangun dengan kesehatan kekuatan yang baru di hari ini. Percaya bahwa ada rencana maksud Allah yang indah dan luar biasa bagi kami di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami mau menjalani aktivitas hidup di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus yang terus menyertai, menuntun kami untuk kami boleh mengerti, memahami setiap maksud, rencana dan kehendak Allah dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat, marifat surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu, dan kebenaran firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pula para pendengar yang akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Diberkati Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Roma pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dengan tema kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Puji Tuhan, melalui pembacaan ayat firman Tuhan, tema renungan harian santapan rohani kita hari ini yaitu setia terhadap perjanjian. Firman Tuhan yang kita baca khususnya dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kata pembohong di ayat yang keempat
diterjemahkan dari bahasa asli penulisan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, dengan kata pseustes, yang artinya seorang yang tidak setia, atau juga bisa berarti seorang yang merusak, break, membatalkan atau menghakimi, mengkhianati perjanjian. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, memang tidak tertulis secara eksplisit, tetapi secara implisit ada perjanjian bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Manusia menerima perintah atau mandat untuk mengelola bumi dan memenuhi bumi dengan keturunannya. Ada mandat budaya di mana manusia harus mengeksplorasi bumi dengan segala kekayaannya, dan ada juga mandat prokreasi di mana manusia harus berkembang biak dan memenuhi bumi. Tetapi manusia tidak boleh makan buah yang dilarang oleh Tuhan, sebab kalau manusia makan buah yang terlarang untuk dikonsumsi, manusia akan mati. Itulah konsekuensi aturan Tuhan dalam perjanjian bagi manusia di Taman Eden. Ketidaksetiaan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, merusak perjanjian dan membuat semua manusia jadi pembohong. Manusia siapapun dalam keadaan tidak memiliki perjanjian dengan Allah, maka betapa hebat keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah mau membuat kembali perjanjian dengan manusia. Manusia dibenarkan untuk menjadi anak-anak Allah, hendak dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, supaya tidak berkeberadaan rusak. Hendak dikembalikan kepada rancangan Allah semula sebelum Adam memberontak kepada Allah atau mengingkari perjanjian tersebut. Maka keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Allah kembali mau mengadakan perjanjian dengan manusia dimulai dari pemanggilan Abraham yang akan menurunkan keturunan yang akan nantinya menjadi umat pilihan. Perjanjian pertama adalah semua keturunan Abraham harus disunat. Maka Allah hampir-hampir membunuh Musa karena Musa tidak memenuhi perjanjian ini. Yang kedua, Israel tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa di luar bangsa pilihan yang mereka kenal sebagai goyim, yang artinya orang yang bukan umat pilihan, karena mereka memiliki Taurat. Tindakan Allah di perjanjian lama dengan sejarah kehidupan umat pilihan merupakan tindakan nubuatan, tindakan profetik untuk umat perjanjian baru. Allah mengadakan perjanjian dengan sunat dan pemberian hukum Taurat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi umat perjanjian baru juga ada ikatan perjanjian bahwa sejak seseorang menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingat, seharusnya tidak lagi memiliki dirinya sendiri, karena jelas dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Juga dalam Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dikuatkan dengan 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati,
untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini sangat jelas bahwa Yesus datang, Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Kita semua harusnya sudah mati. Jadi kalau kita hidup saat atau sekarang ini, kita hidup untuk Dia. Kita menjadi umat pilihan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, yang kemudian tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita hanya dan seharusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jangan merasa orang Kristen tidak punya ikatan perjanjian. Percaya kita atau kepercayaan orang Kristen itu bukan hanya dalam keyakinan pikiran semata, melainkan harus nyata dalam tindakan, di mana orang percaya harus memenuhi ikatan perjanjiannya dengan Allah, atau kita harus setia terhadap perjanjian dengan Allah. Orang-orang Yahudi tidak mengenal Kristus karena memang belum ada Injil, atau setelah ada Injil, banyak mereka yang memang mengeraskan hati. Tetapi jangan lupa, mereka itu memiliki hukum. Mereka berusaha juga melakukan hukum, sementara agama Kristen itu bukan agama hukum. Kalau agama-agama samawi lain itu memiliki hukum dan sanksi-sanksinya, bahkan hukum yang mengatur ekonomi, syariah ekonomi, politik, sehingga mereka dapat membangun masyarakat keberagamaan berdasarkan hukum-hukum yang mereka miliki atau tatanan yang ada. Tetapi berbeda dengan kita, Kristen bukanlah agama hukum. Lalu apakah berarti orang Kristen tidak memiliki hukum sehingga boleh hidup sebebas-bebas atau hidup liar? Tidak, jelas tidak. Orang Kristen memiliki tatanan atau ikatan perjanjian dengan Allah, yaitu sunat batin, dan meterainya adalah Roh Kudus. Tatanan kita adalah Allah sendiri. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus pasti akan memimpin orang percaya untuk hidup dalam standar kesucian Allah. Maka sunatnya adalah sunat batin. Tatanannya jauh lebih tinggi dari tatanan hukum pada umumnya. Kalau agama atau orang Yahudi mengajarkan tentang zina, artinya melakukan hubungan seks di luar nikah. Tetapi kalau bagi orang percaya, melihat lawan jenis saja lalu mengingininya, itu sudah termasuk berzina. Kalau hukum mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau orang percaya bermainnya di kehidupan atau batinia. Kasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh. Makanya menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau umat perjanjian baru yang hidup dalam perjanjian dengan Allah itu, hidupnya tidak bisa terbagi oleh apapun. Kristen yang benar atau menjadi orang percaya yang sesungguhnya, hidupnya benar-benar dipersembahkan dan ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengaku, menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, ingat kita harus sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Kalau mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita harus masuk dalam proses dikembalikan ke rancangan Allah semula atau masuk dalam proyek keselamatan Allah. Kalau kita meyakini bahwa Yesus telah lahir di kota Bethlehem, mengakui Dia merendahkan dirinya,
begitu hebat sampai dia mati di atas kayu salib dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap kehendak dan rencana Allah. Ini menjadi teladan bagi kita, maka patutlah kita untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit, dan kita sudah selayaknya meneruskan karya keselamatan ini sampai ke ujung bumi di mana kita berada. Maka kita mesti menjadi saksinya. Itulah ikatan perjanjian kita dengan Allah. Oleh karena itu tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi hamba Tuhan. Ingat, semua kita adalah hamba Tuhan. Kalau ia seorang Kristen yang benar. Tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi misionaris atau untuk memberitakan Injil. Dan tidak ada orang Kristen yang tidak menjadi saksi atau menjadi teladan membawa bagikan terang dan kasih Kristus. Orang Kristen memiliki tatanan ikatan perjanjian dengan Allah, yaitu sunat batin dan meterainya adalah Roh Kudus, sehingga inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus setia terhadap perjanjian dengan Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita yang telah masuk dalam proyek keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mau menceritakan dan menyaksikan keselamatan ini bagi banyak orang. Dengan cara hidup kita setia terhadap kehendak firman Tuhan. Hiduplah menurut tatanan yang Tuhan telah tetapkan bagi umat perjanjian baru. Tatanan kehidupan yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi anak tunggal Allah dan manusia yang sempurna. Biar kiranya melalui renungan harian santapan rohani hari ini kembali mengajar dan mengingatkan kita untuk kita mau sungguh-sungguh hidup setia terhadap perjanjian Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mensyukuri firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami telah menikmati berkat surgawi, makanan rohani yang menjadi kekuatan iman percaya kami, bahkan yang terus membawa dan membangun, menumbuhkan iman kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima. Kami menyadari, mengakui bahwa hari-hari yang telah berlalu dalam pengiringan dan pelayanan kami, ada begitu banyak ketidaksetiaan kami terhadap perjanjian dengan Tuhan. Ampuni kami dan mari Tuhan tolong kami. Kami mau bangun kembali komitmen untuk kami mau setia terhadap perjanjian dengan Allah. Allah yang telah datang menyelamatkan kami yang telah menerima dan percaya karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam karya keselamatan ini. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus yang terus memampukan kami, agar kami sungguh-sungguh selalu hidup dalam kebenaran Allah, hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami semua. Sepanjang hari ini kami akan melaksanakan aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang terus tolong campur tangan sertai bela dan memberkati di dalamnya. Pakai kami dimanapun kami berada dan pergi untuk menjadi saksi dan menjadi saluran berkat-Mu, agar melalui kehidupan kami sungguh-sungguh memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, semuanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, kami memuji memuliakan Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus channel YouTube Saluran Kebenaran, Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe, dan juga jangan lupa untuk like dan komen di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.